Prajurit Rusia mulai menggunakan julukan yang mengerikan di medan perang, maut senyap. Bukan karena cepat atau kuat, tapi saat mereka menyadari keberadaannya, semuanya sudah terlambat. Beberapa unit tak mendengar apapun hingga detik terakhir, lainnya bahkan tak pernah mendengarnya. Berbeda dengan artileri, rudal atau drone tradisional, banyak sistem ini tetap bisa berburu meski Rusia mencoba mengacaukan atau mengganggunya. Ini jadi masalah serius bagi Kremlin. Senjata di garis depan kini lebih sulit dihentikan dan makin pintar, sehingga mengubah cara perang dilakukan. Inilah drone dan robot otonom alias maut senyap. Untuk memahami mengapa Ukraina memilih mesin yang bisa berpikir sendiri, Anda perlu tahu masalah yang ingin diselesaikan mesin-mesin ini. Perang elektronik. Sejak awal perang skala penuh, kedua tentara membanjiri garis depan dengan drone FPV, yaitu pesawat kecil yang dikendalikan dari jarak jauh dan membawa bahan peledak, di mana seorang pilot mengarahkan langsung ke target melalui tautan video. Drone-drone itu murah, presisi, dan sementara waktu menguntungkan Ukraina di medan perang. Namun drone yang bergantung pada sambungan radio hanya sekuat sambungannya, dan kedua pihak cepat belajar menyerangnya. Pengacau sinyal menutupi garis depan, memutus koneksi drone dan operatornya. Alat pemalsu sinyal merusak navigasi satelit dengan memberi koordinat palsu pada drone atau membuat GPS-nya sama sekali tidak berfungsi. Dalam perang, pertahanan elektronik ini sempat unggul. Drone yang terganggu sinyalnya adalah drone yang gagal, dan di sepanjang garis pertempuran yang paling sengit, sebagian besar misi FPV gagal pada detik-detik terakhir sebelum mengenai target, tepat di mana pengacauan sinyal paling aktif. Inilah hambatan yang coba dipecahkan oleh kecerdasan buatan. Idenya sederhana, meskipun rekayasanya tidak. Jika drone tak bisa mengandalkan pilot manusia dan sambungan radio langsung sampai mencapai target, beri kecerdasan buatan cukup agar drone dapat menyelesaikan tugas sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan membekalinya perangkat lunak pengenalan gambar dan navigasi visual, sehingga setelah operator mengarahkannya ke target, drone dapat terbang sendiri di bagian akhir, mengenali apa yang dilihatnya, dan mengoreksi jalurnya sendiri bahkan setelah sinyal terputus. Pengambilan keputusan kemudian dipindahkan ke drone itu sendiri, sehingga secara efektif membuatnya kebal terhadap pengacauan sinyal konvensional. Dampak perubahan itu terukur, dan datanya menjelaskan mengapa setiap brigade di Ukraina menginginkannya. Menurut Katerina Bondar dari Pusat Studi Strategis dan Internasional yang telah mempelajari sistem otonom Ukraina, menambahkan otonomi terminal seperti ini pada navigasi dan penargetan meningkatkan tingkat keberhasilan serangan drone dari sekitar 10 hingga 20% menjadi sekitar 70 hingga 80%. Itu peningkatan 3-4 kali lipat, sehingga 2 drone berbasis AI kini dapat melakukan tugas yang sebelumnya memerlukan 8 atau 9 drone. Bagi militer yang jumlahnya lebih sedikit, pengganda seperti itu sangat penting. Drone yang mengenai sasaran mengurangi kebutuhan membangun ulang, mengurangi risiko bagi pilot, dan menghilangkan kebutuhan mengirim infanteri untuk merebut target. Ada juga pengganda tersembunyi di sini. Karena AI mengambil alih bagian persulit penerbangan, keterampilan pilot menurun drastis, sangat penting bagi negara yang menghadapi krisis tenaga kerja. Operator ahli tidak lagi diperlukan untuk setiap drone. Dan seiring meningkatnya otonomi, rasio antara operator dan mesin mulai bergeser dari satu pilot yang dengan susah payah menerbangkan satu drone menjadi satu operator yang meluncurkan banyak drone sekaligus. Para analis yang mengikuti tren ini menggambarkannya sebagai titik perubahan yang akan datang, yaitu saat di mana satu operator dapat mengirim hingga 20, 50, atau 100 drone dalam satu aksi terkoordinasi. Itulah saat ekonomi perang berubah, karena jumlah serangan tak lagi bergantung pada jumlah pilot terlatih. Penting bersikap tepat di sini, karena bagian cerita ini sering dibesar-besarkan. Ukraina sebenarnya belum membangun pasukan robot pembunuh otonom sepenuhnya hingga kini. Penggunaan kecerdasan buatan dalam senjata bisa dibilang masih dalam tahap awal. Pertengahan 2026, kecerdasan buatan sangat berguna mengenali target, membantu drone menemukan tank tersembunyi di balik pohon, dan membimbing pendekatan akhir melewati gangguan sinyal. Dari sekitar 2 juta drone yang diproduksi Ukraina pada 2024, hanya 10.000 yang dilengkapi AI, dan drone tersebut tetap membutuhkan manusia untuk memilih target dan memulai misi. Pada tahun 2026, jumlah produksinya telah meningkat dengan rencana untuk mengakhiri tahun 2026 dengan 7 juta drone per tahun. Namun tidak ada data pasti mengenai jumlah drone yang ditingkatkan dengan AI, yang menunjukkan bahwa memang hanya sebagian kecil dari drone tersebut yang berada di garis depan.
Namun kita tak bisa mengabaikan nilai sesungguhnya dari drone-drone ini. Saat perang udara dibentuk ulang oleh kecerdasan buatan, revolusi seruga juga terjadi di darat. Robot. Ukraina telah mengerahkan banyak sumber daya untuk kendaraan darat tak berawak, robot beroda atau berantai yang mengangkut amunisi, mengevakuasi korban luka, membawa senjata berat, dan semakin sering melakukan serangan mereka sendiri. Dan para tentara Ukraina yang mengoperasikannya telah belajar sesuatu dari para tahanan Rusia mereka. Orang-orang Rusia bahkan punya julukan untuk mesin-mesin ini, kematian sunyi. Julukan itu menunjukkan sifat taktis yang nyata dan layak dipahami lebih dalam karena menjelaskan mengapa robot lambat dan canggung justru bisa lebih menakutkan daripada yang cepat. Di medan perang modern, peringatan awal bagi tentara adalah pendengarannya sendiri. Anda mendengar dengungan drone FPV, suara mesin kendaraan, atau deru motor. Suara itu memberi Anda 2-3 detik untuk berlindung, sedangkan robot darat yang nyaris tanpa suara menghilangkan peringatan tersebut. Menurut laporan dari CNN yang ikut bersama unit Ukraina yang mengoperasikan mesin-mesin ini, tentara Rusia mengatakan mereka seringkali tidak bisa mendengar robot-robot itu datang sampai jaraknya sekitar 10 meter. Dan robot darat pada jarak 10 meter yang membawa muatan peledak berat sudah berada jauh di dalam radius ledakannya sendiri. Pada saat Anda mendengarnya sudah tidak membantu lagi. Tidak ada lagi waktu untuk bereaksi. Sekarang ada 2 hal yang memperkuat keunggulan itu. Yang pertama adalah muatan. Sasis Brode 4 dapat membawa jauh lebih banyak daripada drone udara kecil, baik itu muatan peledak besar atau senapan mesin berat dengan ratusan butir amunisi. Jadi, mesin yang datang dengan senyap itu juga jauh lebih mematikan. Yang kedua adalah peran yang dimungkinkan oleh kesenyapan, yaitu infiltrasi. Ledakan awal robot digunakan sebagai pengalih, menarik perhatian agar 4 mesin lain bisa menyelinap ke belakang garis musuh, hal yang tak bisa dilakukan senjata yang langsung ketahuan keberadaannya. Dampak psikologisnya terlihat dari cara para pembela bereaksi. Seorang komandan Ukraina yang beroperasi dengan nama Sandi Cyber menggambarkan saat mengerahkan robot ke posisi musuh. Melihat orang Rusia panik, merangkak, menekan tubuh ke tanah tanpa tahu cara merespons ancaman yang tak bisa mereka dengar atau temukan. Keheningan merampas 2 hal yang paling diandalkan seorang prajurit, yaitu inderanya dan waktunya. Perangkat kerasnya juga patut diperhatikan di sini. Unit cyber menggunakan robot yang dibangun di sekitar senapan mesin berat Browning yang dipasang di atas roda rantai, dilengkapi dengan kamera-kamera yang memberinya bidang pandang yang luas. Robot ini dapat bersembunyi di balik dedaunan berhari-hari karena berbeda dengan manusia yang digantikannya, ia tidak butuh makanan, air, serta tak pernah lelah atau kram. Satu-satunya hal yang memaksanya kembali ke markas adalah amunisi, karena setelah pelurunya habis, ia harus kembali untuk mengisi ulang. Saat diwawancarai, unit cyber telah menyiapkan penerus yang lebih cepat, mampu bergerak 16 km per jam, dan membawa senjata ringan ke medan perang. Dalam beberapa bulan, kendaraan ini berubah dari langka menjadi hampir standar, mengangkut perbekalan, mengevakuasi prajurit terluka dari zona maut, dan melakukan serangan yang dulu mengorbankan 1 peleton infanteri. Poin terakhir itulah yang menghubungkan robot darat kembali ke logika utama dari seluruh strategi Ukraina. 1 unit serangan robotik dari Brigade Serbu Ketiga Ukraina yang diberi nama NCNC-13 melakukan perhitungan pada operasi mereka sendiri. Dalam 164 serangan, unit tersebut memperkirakan mereka akan membutuhkan sekitar 2.300 infanteri untuk mencapai efek yang sama seperti yang diberikan robot mereka. Dan mereka memperkirakan akan kehilangan sekitar setengah dari jumlah itu tewas atau terluka dalam upaya tersebut. Menurut unit itu, mesin-mesin tersebut telah menyelamatkan sekitar 1.000 nyawa warga Ukraina. Ini secara singkat menjelaskan mengapa Kiev mengerahkan segala yang dimilikinya ke dalam otomasi. Setiap serangan yang dilakukan robot adalah serangan yang tidak harus melibatkan kematian manusia. Dan itu sangat penting karena Ukraina memulai perang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Skala perubahan ini, menurut pengakuan Ukraina sendiri, sangat besar. Pada bulan April, Presiden Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa pasukan Ukraina telah melakukan perebutan pertama atas sebuah posisi Rusia hanya dengan menggunakan robot dan drone tanpa infanteri di darat. Dan menambahkan bahwa sejak awal tahun, mesin tanpa awak telah melakukan sekitar 22.000 misi. Itu adalah angka pemerintah Ukraina, klaim Presiden dalam pidato perayaan industri pertahanan dengan catatan kehati-hatian seperti setiap pengumuman di masa perang. Namun, arah umum yang mereka gambarkan didukung oleh para jurnalis di lapangan dan analis di luar negeri. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar upaya Ukraina sekarang benar-benar dijalankan tanpa awak.
Dan yang berada di pusat transformasi ini adalah orang yang ditunjuk Zelensky untuk mempercepatnya. Mikhailo Fedorov berusia 35 tahun, baru 4 bulan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan dia belum pernah sekalipun bertugas di militer. Latar belakangnya teknologi, bukan taktik. Ia dibesarkan di Zaporizhia, kota baja yang pernah mengalami pertempuran hebat dalam perang. Ia memulai karirnya melalui video game di masa remajanya, membangun bisnis periklanan digital sebelum lulus universitas, dan menjadi mitra dengan Facebook untuk menjual iklan tertarget. Zelensky pertama kali mempekerjakannya untuk mengelola media sosial dalam kampanye Presiden 2019, lalu menjadikannya pada usia 28 tahun menteri yang bertanggung jawab untuk mendigitalkan negara Ukraina. Saat pindah ke Kementerian Pertahanan, ia membawa tim penasehat muda, analis data bersweatshirt, meja pingpong di lorong, dan naluri seorang pria yang melihat perang layaknya pendiri Silicon Valley melihat industri yang siap diguncang. Seperti aplikasi yang mengubah layanan taksi dan makanan, Fedorov yakin peperangan dapat diubah dengan memindahkan pertempuran ke mesin. Dalam wawancara dengan New York Times, Fedorov menyatakan dunia butuh keamanan dan hanya senjata otonom yang bisa menjaminnya. Dia membandingkannya dengan senjata nuklir dan mengatakan negara yang berinvestasi dalam otomatisasi pasti menang perang di masa depan. Ini adalah visi pencegahan yang dibangun bukan dengan hulu ledak, tetapi dengan algoritma. Dan perlu ditekankan bahwa ini adalah visi tentang kemana Fedorov ingin menuju, bukan gambaran tentang kondisi Ukraina saat ini. Artikel New York Times menegaskan bahwa kecerdasan buatan dan senjata Ukraina saat itu sebagian besar masih hanya mengenali target. Masa depan otonom adalah cita-cita. Tank yang berkamuflase di hutan adalah kenyataannya. Di balik futurisme itu, ada strategi konkret rancangan Fedorov yang didukung Zelensky untuk memaksa Rusia berunding. The New York Times melaporkan bahwa strategi ini disebut strategi udara, darat, dan ekonomi dan memiliki 3 pilar. Di udara, mencegat setidaknya 95% drone dan rudal Rusia yang masuk. Di darat, lebih banyak tentara Rusia terbunuh atau terluka parah daripada yang bisa direkrut Moskow untuk menggantikan. Sementara ekonomi diserang lewat terminal ekspor minyak yang membiayai perang. Ini adalah strategi pengurasan, tetapi pengurasan yang dirancang secara matematis dengan sengaja. Fedorov menyebut fase perang ini sebagai penghancuran terarah dan telah menetapkan target angkanya. Menurut penuturannya di New York Times, Rusia kehilangan sekitar 35.000 hingga 40.000 tentara per bulan pada pertengahan 2026 dan dia bertujuan untuk meningkatkan angka itu di atas 50.000, tingkat yang dia yakini akan menghentikan invasi sepenuhnya. Ini ditambah dengan kehilangan personel sistemik yang dialami Rusia. Perkiraan dari intelijen Inggris menempatkan total kematian di pihak Rusia antara 325.000 hingga 500.000 orang. Staf umum Ukraina sendiri mengklaim angka korban mendekati 1,4 juta. Meski angka itu masih diperdebatkan, banyaknya korban membuat Rusia belum pernah kehilangan sebanyak ini sejak Perang Dunia Kedua dan kesulitan mengganti pasukan yang hilang. Inilah titik di mana perhitungan awal perang kembali ke titik awal. Sangat menggoda untuk mengatakan bahwa keadaan telah berbalik, bahwa Ukraina sekarang lebih unggul dalam persenjataan dan jumlah pasukan dibanding musuhnya. Itu tidak benar. Rusia tetap memiliki militer lebih besar, dengan sekitar 1 juta tentara aktif dan ratusan ribu dikerahkan di atau dekat Ukraina. Sebagian besar penilaian menyebut Rusia unggul jumlah di medan perang dan telah menutup kesenjangan produksi drone, bahkan di beberapa kategori menyamai atau melampaui Ukraina. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami mengunggah video setiap hari yang membahas semua peristiwa besar dalam geopolitik global. Versi sebenarnya dari pembalikan ini lebih sempit dan menarik daripada sekedar perubahan sederhana. Keunggulan besar yang dimiliki Rusia pada Februari 2022 kini telah terkikis hingga menjadi sesuatu yang jauh lebih mendekati keseimbangan. Dalam teknologi spesifik yang kini menentukan garis depan, yaitu sistem tak berawak dan intelijen yang mengarahkannya, Ukraina justru berhasil mengambil inisiatif. Perang yang dimulai sebagai ajang adu kekuatan kini telah berubah menjadi ajang adu kemampuan beradaptasi. Dan dalam hal adaptasi, negara yang lebih kecil justru selalu bergerak lebih cepat. Adaptasi ini bertumpu pada basis industri yang sangat berbeda dari industri persenjataan tradisional. Saat Fedorov mengunjungi pameran pertahanan Ukraina, dia melewati deretan senjata yang tampak seperti disolder dan direkatkan lakban di garasi, karena memang banyak dibuat seperti itu. Ada gulungan kabel serat optik yang memungkinkan sebuah drone diterbangkan melalui seutas benang kaca secara harfiah kebal terhadap gangguan karena sama sekali tidak menggunakan sinyal radio. Ada drone pengintai seukuran telapak tangan,
senjata di balon, dan kendaraan darat tanpa awak mirip meja di atas bulldozer mini. Semua harus murah dan sekali pakai, karena di garis depan yang dipenuhi drone, sebagian besar akan ditembak jatuh atau diledakkan sebelum mencapai target. Kejeniusan pendekatan ini terletak pada kemauan membangun murah, rela kehilangan, dan berinovasi cepat, bukan hanya pada satu senjata. Fedorov juga menjadikan perang sebagai sumber data yang bisa menjadi aset jangka panjang paling berharga bagi Ukraina. Pertempuran telah menghasilkan arsip rekaman medan perang yang sangat besar. Sebuah perpustakaan berisi jutaan video medan perang yang telah dianotasi, direkam oleh drone pengintai dan serang, termasuk rekaman tentang bagaimana perilaku manusia di saat-saat terakhir ketika sebuah drone mendekat. Kementerian Pertahanan telah mulai membuka kumpulan data ini kepada perusahaan-perusahaan dari negara sekutu agar mereka dapat melatih model kecerdasan buatan mereka sendiri menggunakan data pertempuran nyata dalam sebuah proyek yang disebut Avenger Labs. Ini juga gambaran masa depan di mana rampasan perang paling berharga bukan wilayah, tapi data pelatihan. Namun, terlepas dari besarnya momentum di balik visi Fedorov, visi itu terbentur sesuatu yang tak bisa begitu saja didobrak para komandan militer Ukraina sendiri. Pembicaraan futuristik soal perang robot memicu penolakan di angkatan bersenjata, hingga analis menyebut ada perebutan kekuasaan antara menteri dan para jenderal. Keberatan di lapangan bukan karena teknologinya tidak berguna, melainkan transisi ke pertempuran tanpa awak berjalan lebih lambat daripada yang dijanjikan Fedorov. Diskusi tentang medan perang kosong yang diperebutkan mesin terasa terpisah dari perang nyata yang masih identik dengan parit berlumpur dan tubuh hancur. Namun, gambaran itu pun tidak sepihak. Panglima Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, terus memenangkan pertempuran dengan menggunakan taktik gabungan tradisional, lapis baja, dan manuver infanteri di lapangan, metode yang menghasilkan beberapa kemenangan terbesar Ukraina di awal perang. Banyak brigade garis depan memanfaatkan semua keunggulan teknologi yang tersedia. Komandan Brigade K2 pengguna awal drone FPV memuji Menteri Pertahanan muda dan berpikiran teknologi yang dapat berbicara langsung dengan unit-unit tanpa perlu penjelasan lagi. Penyataan perang berada di antara kedua posisi ini, bukan pilihan yang jelas antara manusia dan mesin, melainkan integrasi keduanya yang rumit dan penuh perdebatan. Perlu diingat, alasan utama penggunaan mesin-mesin ini sejak awal bukan untuk pamer, tapi sebagai respons terhadap kelelahan. Laporan CNN dari garis depan menyebutkan 2 tentara Ukraina yang telah lebih dari 11 bulan diparit tanpa pergantian, terus-menerus diburu drone, bahkan sempat kehabisan karung pasir untuk pertahanan hidup. Salah satu dari mereka menempuh 20 mil ke tempat aman saat fajar, setelah hampir setahun hanya berkomunikasi dengan istrinya lewat pesan radio rekaman. Merekalah yang seharusnya diselamatkan otomatisasi. Robot hadir karena jumlah tentara seperti mereka kurang dan sisanya dipaksa melampaui batas kemampuan manusia. Inilah mesin revolusi ini, bukan karena antusiasme teknologi, tapi karena kekurangan orang dan enggan terus mengorbankan mereka. Ini membawa kita ke tempat yang diyakini Fyodorov sebagai tujuan akhir, beserta kegelisahan yang mengikutinya. Dalam visinya, zona maut, hamparan selebar bermil-mil di sepanjang garis depan, tempat apapun yang bergerak diburu drone, akhirnya akan benar-benar kosong dari manusia. Mesin akan saling melawan di udara dan darat, sehingga korban manusia yang besar dianggap tak dapat diterima, memaksa perang berkembang menjadi hampir tanpa pertumpahan darah bagi pihak yang lebih dulu melakukan otomatisasi. Itu visi yang menarik dan merupakan tujuan logis dari semua yang telah dicapai Ukraina. Ini juga, seperti yang dicatat dengan hati-hati oleh New York Times, adalah jenis visi yang seharusnya membuat kita berhati-hati, karena perang jarang mengikuti logika yang rapi. Perang bisa berubah tak terduga, dan menyerahkan keputusan membunuh pada mesin tanpa campur tangan manusia justru bisa memperburuk ketidakpastian itu, bukan mengendalikannya. Organisasi hak asasi manusia telah menarik garis tegas terhadap senjata yang memilih dan menyerang target tanpa kontrol manusia yang bermakna, dan garis itulah yang ingin dilampaui oleh aspirasi Fedorov. Saat ini, Ukraina menjalankan perang berbantuan, bukan perang otonom, dengan memanfaatkan intelijen, menempatkan pasukan kecil di garis depan panjang, agar musuh yang lebih besar kehilangan pasukan lebih cepat daripada mampu mengisinya kembali. Taktik ini tampaknya berhasil, setidaknya menurut laporan di lapangan tentang maut senyap yang tak terhentikan. Namun, skala sebenarnya dari inovasi drone Ukraina tidak terletak di garis depan, melainkan pada apa yang dapat dicapai dalam serangan jarak jauh. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini.
Terakhir, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk berita harian lain.